Hadirin rahimakumullah, minggu lalu kita membahas mengenai takbiratul ihram, kemudian disusul dengan sunnah-sunnah ketika berdiri. Nah, masih dalam posisi berdiri ketika sholat, terutama di awal sholat. Kita malam hari ini akan membahas mengenai doa iftitah. Kalau dirinci yang akan kita bahas, pertama mengenai pengertian iftitah atau istiftah. Lalu yang kedua, kapan dibaca doa iftitah. Yang ketiga, bagaimana hukum membaca doa iftitah. Lalu yang keempat, bolehkah membaca iftitah ketika sholat jenazah. Dan yang terakhir, bacaan iftitah yang mana yang sebaiknya dibaca ketika sholat. Jadi setidaknya ada 5 pertanyaan kita akan bahas. Yang pertama, iftitah. Pengertian dari iftitah. Iftitah itu kata dasarnya fathah. Ada tambahan ta. Iftitah, ifta'al. Jadi iftitah, ada juga yang menyebutnya istiftah. Sama-sama keduanya berarti pembuka. Iftitah itu artinya pembuka. Apa maksudnya pembuka di sini? Yaitu kaitannya dengan sholat, bacaan yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Itu bacaan mengenai pengertian dari iftitah. Jadi kalau apa bedanya dengan Fatihah? Kata dasarnya sama. Iftitah, Fatihah. Kalau ada istilah miftah, itu kata dasarnya sama. Fiilnya itu fiil madinya sama, jadi kata fataha. Jadi berubah, ada turunannya, ada iftitah, ada fatihah, ada istiftah. Kalau kunci namanya miftah. Miftah itu artinya kunci. Miftahul jannah, kunci surga. Iftitah, ada juga pembukaan, itu disebutnya iftitah. Maka dalam sholat, istilah iftitah ini maksudnya adalah ada bacaan tertentu yang dibaca oleh orang yang sholat atau musolli. Itu ya, jadi pengertian iftitah pembuka sholat. Pembuka sholat yaitu apa? Nanti ada bacaan iftitah. Kemudian bagaimana yang kedua, hukumnya? Bagaimana hukum membaca iftitah dalam sholat? Hukum membaca iftitah dalam sholat adalah sunnah. Baik dia itu sedang berjamaah, posisi imam, status imam atau status makmum, atau sholat munfarid, sholat sendirian. Dilakukan pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu adalah hukumnya membaca iftitah sunnah. Sunnah ya. Lalu ingat, kalau sunnah itu kaidah umumnya apabila dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, kita rombak itu mindsetnya terkait dengan sholat. Sedikit apapun, sekecil apapun sunnah, apakah itu gerakan ataupun bacaan sholat, gerakan atau bacaan sholat sunnah, gerakan atau bacaan sunnah dalam sholat yang dianjurkan Nabi, kita lakukan, kita praktekkan sebisa mungkin. Kita kalau memang bacaan kita baca, kalau memang gerakan kita lakukan. Jadi gitu ya, untuk sunnahnya dalam sholat kita ubah mindsetnya menjadi apa? Eman-eman kalau tidak dilakukan. Maka apa? Apapun gerakannya, apapun bacaannya, kalau memang itu sunnah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat, maka kita lakukan. Kalau bentuk bacaan dibaca, kalau bentuk gerakan lakukan. Tidak usah menambah-nambah kreativitas sendiri, enggak usah. Lebih baik kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul.
Shallallahu alaihi wasallam. Saya tegaskan lagi, hukum dari membaca iftitah dalam sholat adalah sunnah. Meskipun sunnah, tetap kita baca sebisa mungkin. Nanti kan ada masalahnya, bagaimana kalau dari makmum. Nah, lalu berikutnya, bagaimana kalau iftitahnya dikaitkan dengan sebagai makmum masbuk? Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan. Terutama ada satu rukun, minimal satu rukun yang tertinggal. Apakah itu takbir? Apakah itu Al-Fatihah? Maka utamakan yang wajib. Kalau si makmum masbuk, ini misalnya kasus ya, sholat berjamaah, imam sudah mulai membaca surat Al-Fatihah, misalnya sudah sampai ke Ar-Rahmanir Rahim, makmum datang. Apa yang harus dilakukan oleh makmum itu? Dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Bukan imam membaca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian si makmum sibuk, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Tidak. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun, termasuk yang wajib, sementara iftitah itu sunnah. Nah, di situ kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita mengutamakan yang wajib, mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Yang saya pahami, yang saya baca mengenai statusnya Al-Fatihah dengan iftitah, untuk membaca bacaan Al-Fatihah ketika berjamaah ada beda pendapat. Maksudnya ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah ikut-ikut membaca Al-Fatihah atau biar selesai dulu imam baru membaca Al-Fatihah. Itu berbagai pendapat. Tetapi ulama sepakat bahwa untuk iftitah adalah sunnah. Ketika dia dijumpai dengan Al-Fatihah, maka tinggalkan iftitahnya. Lalu apa? Dengarkan atau bacalah Al-Fatihah. Gitu ya, karena sunnahnya. Sekarang saya kasih contoh lagi. Salat berjamaah yang jahar, terdengar, ya keras bacaannya. Misalnya rakaat pertama atau rakaat kedua salat maghrib. Imam sudah membaca surat atau ayat. Misalnya membaca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Makmum datang. Apa yang dilakukan makmum? Apakah dia kan membaca surat itu sunnah? Saya juga pengen sunnah, tapi sunnahnya tambah, yaitu apa? Iftitah dulu. Jangan. Kenapa? Kalau membaca iftitah dulu, khawatirnya bacaan imam yang Al-Ma'un sudah selesai, kemudian si makmum baru selesai baca iftitah. Lalu si Al-Fatihahnya makmum belum terbaca. Malah sholatnya si makmum tidak sah. Buntung namanya. Kenapa? Karena dia sengaja mendahulukan yang sunnah, Al-Fatihahnya ditinggalkan, dinomorduakan. Loh, katanya tadi kalau sunnah sebisa mungkin kita lakukan sunnahnya Rasul. Iya, tapi lihat dulu keadaannya. Ketika si imam itu sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, maka makmum yang baru datang, yang masbuk, bukan membaca iftitah, tetapi segera membaca Al-Fatihah sedapatnya. Misalnya makmum baru sampai ke ihdinas siratal mustaqim, imam sudah Allahu Akbar, sudah stop, langsung takbir Allahu Akbar. Loh, sholat Al-Fatihahnya belum sempurna, ya, tetapi sudah berusaha karena dia posisinya makmum, ikuti imam, gerakannya imam, karena imam sudah Allahu Akbar, intikal untuk ruku, ya. Atau pas gerak yang lainnya, yang sholat sir, apalagi sholat sir, kita tidak tahu imam itu sampai sedang membaca surat Al-Fatihah atau surat atau ayat pilihan. Misalnya sholat zuhur, rakaat pertama, sholat berjamaah, imam sudah mulai sholat,
lalu makmum datang. Nah, sebaiknya segera langsung baca Al-Fatihah. Untuk apa? Menghindari kalau ia membaca iftitah, takutnya Al-Fatihahnya tidak cukup atau tidak terbaca. Jangan lagi protes, lah nanti saya sunahnya iftitah nggak dapat dong. Kalau pengen dapat sunnah iftitah, datang lebih awal. Datang ke masjidnya lebih awal sebelum qomat atau begitu selesai la ilaha illallah itu sudah ada di belakang, sudah jadi barisan shaf salat. Ya. Ingat kita mengejar sunnah tetapi dahulukan yang wajib. Terutama rukun-rukun sholat. Jangan mengutamakan iftitahnya mantap banget. Karena saya itu senang dengan bacaan iftitah, apalagi nanti yang iftitah yang dari Ibnu Umar. Maka saya mengutamakan iftitah. Al-Fatihahnya belakangan, secukupnya aja. Jangan. Iftitah tidak dibaca enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Sedangkan kalau tidak membaca Al-Fatihah bisa jadi sah sholatnya tidak terpenuhi. Setelah rakaat kedua, itu ada yang imam baca surat-suratan setelah Al-Fatihah. Ya. Itu disunahkan atau enggak? Karena di tempat saya di desa itu kok lama sekali. Ya, kan baca surat-suratan gitu. Jadi yang setelah rakaat kedua kali subuh ya, itu kok panjang sekali. Kelihatannya baca surat ini lama gitu. Apa itu disunahkan apa enggak gitu? Oh iya. Bacaan setelah surat Al-Fatihah. Nah, setelah rakaat kedua misalnya kita yang rakaat 3, 4 enggak hanya Fatihah tapi ditambah dengan surat-suratan. Berarti rakaat ketiganya. Ketiga dan Keempat atau keempatnya, ya. Terima kasih. Baik, itu terkait dengan bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah, terutama di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Para ulama itu sepakatnya begitu rakaat ketiga, rakaat keempat tidak disunahkan tidak dikuatkan sunahnya untuk membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Jadi cukup sampai Al-Fatihah, waladhdallin, amin, terus Allahu Akbar, ruku. Adapun nanti ada imam kok lama banget, rakaat ketiga zuhur, rakaat keempat zuhur, bisa jadi Al-Fatihahnya dia meresapi gitu ya, dibuat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kan husnudon aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bisa jadi ya. Jadi disunahkannya itu kalau rakaat ketiga, rakaat keempat setelah Al-Fatihah tidak usah membaca surat atau ayat-ayat tertentu. Ya. Nggih. Cukup ya, saya lanjut. Jadi lagi saya tegaskan, hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Membaca Al-Fatihah itu adalah wajib. Jadi bagian rukun dari rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, ini saya buat dulu beberapa terkait dengan iftitah. Yang pertama, hukum bacaan iftitah adalah sunnah, yaitu hanya pada rakaat pertama. Hanya pada rakaat pertama. Siapa tahu ada yang belum tahu, kemudian iftitah rakaat kedua dibaca. Begitu sudah Allahu Akbar, rakaat kedua berdiri nih sebelum Al-Fatihah, Allahumma ba'id baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak ya. Kita sudah paham semua, iftitah hanya pada rakaat pertama. Pak, bagaimana kalau saya jadi makmum masbuk? Imam kan sudah rakaat kedua atau ketiga, tapi bagi saya kan rakaat satu, rakaat pertama. Kalau gitu bagaimana? Saya membaca sunnah iftitah? Tadi saya jelaskan tidak, tapi langsung baca Al-Fatihah atau dengarkan dulu imam. Kalau dia jahar, dengarkan dulu imam sampai selesai Al-Fatihahnya. Gitu ya. Lalu salat iftitah itu dibaca pelan, tidak usah sampai suara jahar. Misalnya
menjadi imam atau munfarid atau jadi makmum malah Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya misalnya. Malah bacaan itu yang kenceng. Tidak, ya yang betul adalah sir. Membaca iftitahnya sir. Nah, di dalam tidak usah sampai terdengar yang lainnya. Dibacanya sir. Lalu ketika mampu masbuk tidak usah membaca iftitah tetapi utamakan yang Al-Fatihahnya karena Al-Fatihah itu sifatnya wajib. Nah, pertanyaan yang menggelitik lagi, bagaimana iftitahnya sholat sunnah tertentu? Sholat sunnah tertentu kan ada, itu terkait dengan bacaannya. Kalau yang ada di dalam mushaf modul ini ada 2 dalam halaman 3 dan halaman 4 bacaan doa iftitahnya yang Allahumma ba'id baini riwayat Bukhari, kemudian Allahu Akbar kabiro dan wajjahtu yang digabung itu. Di sini ada 2 bacaan yang disampaikan karena itu yang paling umum dibaca oleh jamaah di sini. Ya, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini, ada yang menggunakan Allahu Akbar kabiro. Maka 2 ini yang saya nanti akan bahas. Terutama besok minggu depan tafsir atau terkait dengan doa iftitah. Tafsir doa iftitah. Saya lanjutkan lagi. Bolehkah membaca Al-Fatihah ketika sholat jenazah? Boleh tidak? Kan membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah boleh? Harus boleh atau tidak? Harus, ya. Tetapi membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu wajib. Tetapi untuk iftitah, nah pertanyaannya, bolehkah membaca iftitah, doa iftitah ketika sholat jenazah? Boleh tidak? Yes atau no? Nah, saya tegaskan ini. Saya menghadap kamera ya ke Mas Hendy. Tanya Pak. Ya boleh. Kemarin itu kan berusaha ya. Adik ipar pisan saya itu meninggal. Dulu agamanya Kristen ya. Tapi dia cerai. Dia katanya masuk Islam lagi karena anaknya itu 6, yang 4 Islam, yang 2 tetap ikut orang tuanya yang perempuan. Ya. Ternyata saya kan melayat di sana di Sampang ya. Lalu saya lihat kok ini dibaca kok dibungkus seperti Islam ya. Ternyata saya intip seperti kita kalau ya pakai. Saya juga mana ini ya, tak pikir-pikir dulu sholatkan atau tidak. Ternyata saya kok mendapat insting sholatkan saja. Ternyata saya sholatkan, itu hukumnya gimana? Karena biasanya saya kan dari sarjana itu khusus dari dibalik kemudian Islam nih kan menantunya ada yang ustad di Balikpapan. Hukumnya gimana itu? Ya. Bagaimana hukum mensolatkan yang masih ragu-ragu dia apakah muslim atau tidak? Yaitu karena ketidaktahuan kita, keterbatasan pengetahuan kita. Seandainya itu jenazahnya sudah lakukan prosesinya seperti Islam, pakai kain kafan, sudah dalam dikafani gitu, maka kita dianjurkan untuk sholat sunnah jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau ada 1 orang yang sudah, kita ragu-ragu, sudah nggak usah, nggak apa-apa, karena itu fardu kifayah. Kalau sudah ada 1 orang yang sholat, sudah, daripada kita masih ragu-ragu. Tetapi sebaiknya memang kita pastikan dulu kepada keluarga terdekat, tanyakan, ini mayit ini sebelum meninggal pernah berpesan atau sudah ada iktikad masuk Islam atau tidak. Siapa tahu ada yang ke keluarga tertentu itu nanti saya pengen pada akhir hayat itu di prosesinya Islam. Ya. Kemarin itu istrinya juga ada mantan istrinya itu. Ya silakan Pak kalau mau nyolatkan mantan suami saya gitu. Nah yang di situ yang di dekat jenazah itu kuateh itu mau sholat jenazah apa Pak? Ya, gitu cuman itu. Ya. Kalau masih ragu-ragu tidak sholat tidak apa-apa karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang melakukan
sudah cukup. Satu kampung itu satu orang aja yang sudah, ya sudah. Tetapi bukan berarti kalau sudah ada yang sholat satu orang, sholat jenazah, terus yang lainnya nggak usah. Nah, itu kita memberikan sedekahnya ya, hadiah untuk yang si mayit. Kalau sebisa mungkin takziah itu dengan sholat jenazahnya, ya. Karena di sana ada doa-doa untuk mayit. Oke, saya ulangi lagi. Di Bali. Itu teman kantor meninggal. Terus pada sholat saya juga ikut sholat. Belakang saya itu non muslim. Yeah. Ada yang Hindu, ada yang Katolik itu. Ikut langsung pas sepatu, ikut di belakang saya gitu. Apa itu sah nggak sholatnya gitu? Sholatnya jenengan apa sholatnya yang teman jenengan? Sholat jenazah. Temannya dia langsung pas sepatu, ikut di belakang saya gitu. Yang meninggalnya itu muslim. Oke. Oke. Karena yang meninggal itu temannya gitu. Ya. Oke. Kalau dia yang meninggalnya itu muslim, kemudian kita sholat, kita sesuai sholat sunahnya, sholat jenazahnya sesuai sunnah, sah. Lalu bagaimana dengan orang yang non muslim ikut-ikutan sholat? Itu bagi dia adalah hanya perbuatan dia aja. Kita nggak usah ngurus bagaimana diterima atau tidaknya. Mau ikut sholat misalnya dia bukan muslim tapi sholat, nggak bakal diterima. Kenapa? Karena syarat sah sholatnya itu tidak terpenuhi. Kan harus balik dan muslim Islamnya itu. Kalau bukan Islam, ya tanpa wudu, apalagi syarat sahnya itu ya, bukan syarat wajibnya. Nah, sudah. Jadi dia kalau mau sholat ya silakan aja. Tapi sia-sia bagi kita sebagai muslim tahu itu sia-sia saja. Ya. Jangan sampai alasan toleransi kemudian kita juga ke gereja, ke tempat ibadah yang lain misalnya ikut sia-sia ya, malah jadi syirik kalau kita. Malah jadi bisa jadi murtad ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Pertanyaan saya, sering kita alami misalnya undur baru sakit. Karena sakit dia tidak mau tidak berani pakai air karena air dia sangat dingin. Ya. Seandainya mau menegak sholat, kan sebelum sholat harus harus suci dulu. Karena nggak berani sama air harus tayamum. Dan bagaimana cara dan niat dan doa tayamum dan pelaksanaannya? Satu. Yang kedua, bagaimana niat dan sholat jamak, takbir, takhir dan pelaksanaannya? Dan waktu yang seperti apa yang kita harus laksanakan, karena kita seandainya baru bepergian kan musafir, kalau misalnya ini supaya meringkas waktu, jadi sholatnya zuhur bersama asar ataupun asar sama zuhur, itu yang seperti apa dan pelaksanaannya bagaimana? Itu mungkin sekian banyak jamaah ada salah satu yang belum tahu selain saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu ya sebelum melanjutkan yang iftitah. Pertama, tayamum. Tayamum itu adalah salah satu untuk toharohnya ketika sudah tidak lagi dapat air, atau secara medis dia kalau kena air itu akan membuat kesehatannya tidak baik. Maka disunahkan, dianjurkan untuk tayamum. Jadi dipastikan dulu banyak air, ya kita kejar dulu di mana ada air, kita tuju sana untuk wudunya pakai air. Seandainya sudah berusaha kok belum dapat juga air, kita tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kondisi secara kesehatan atau medisnya, seandainya ada bagian di tangan atau di anggota tubuh, anggota wudu itu ada yang terluka, kemudian membuat, kalau ia kena air bisa membuat jadi parah, tambah parah, maka boleh tayamum. Lalu bagaimana tayamum? Untuk tayamum ini yang disunahkan, sebenarnya tidak ada istilah doa seperti wudu itu kan nawaitul wudu'a atau nawaitul tayamum. Itu adalah ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya oleh para ulama. Jadi ketika mau tayamum tidak membaca nawaitul tayamum itu tidak usah. Hanya cukup
dipastikan ada tanah atau pasir yang itu suci. Kemudian ditempelkan kedua tangan ini sini, ditiupkan lalu ke wajah 3 kali, kemudian ke tangan. Ini sudah ringkas kalau tayamum. Lalu jamat akhir ya, jamat dinding boleh, tapi dipastikan dulu dindingnya itu memang steril, ya tidak ada bekas darah nyamuk atau bekas darah cecak, misalnya ada kotoran cecak atau pipis yang cecak. Nah, kita tidak tahu, tapi secara kasat mata kan ketahuan ini tembok atau dinding ini jarang disentuh. Jadi kita bersihkan dulu misalnya, kemudian kita di sana. Kan kalau di pesawat juga ke temboknya, ke ininya pesawat ya, atau ke kursinya. Tapi dipastikan dulu itu bersih. Bersih dulu dipastikan. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya cukup 1 kali. Jadi 1 kali, kalau 3 kali itu kesunahannya. Sunahnya 1 kali pun nggak apa-apa. Gini, kemudian ditiup-tiup, kemudian diusapkan ke wajah. Kemudian 1 lagi ditiup-tiup, nanti yang ini dulu, yang kanan dulu ya, yang ini ke sini. Sudah, terus ambil lagi, set ke sini. Jangan sampai wajah ke sini kemudian enggak kumur-kumur ya, jangan. Nanti malah kena mulutnya kena debu ya atau pasir. Bagaimana kalau 3 kali? Ya silahkan, tapi disunahkannya 1 kali cukup. Ya, 1 kali ditiup ke wajah, kemudian ke tangan 1 kali, kemudian gini ke tangan kanan, tangan kiri 1 kali. Sudah sah. Itu Islam itu kan Allah yuridullahu waliyul usra ya. Allah itu menginginkan yang mudah, enggak mempersulit. Jangan mempersulit diri untuk ibadah kita, tapi jangan juga menganggap enteng ya. Aku adem ya, wudu tayamum aja, ya enggak, air banyak ya. Malah ada istilah isbagul wudu, menyempurnakan wudu diantaranya adalah dengan ketika kondisi dingin, airnya dingin atau ada sakit, kemudian tetap sempurna wudunya, itulah isbagul wudu. Isbagul wudu itu salah satu amalan yang nanti bagi orang yang melakukannya kelak di akhirat itu akan mendapatkan penolong, naungan dari Allah. Di antaranya itu 7 golongan orang yang isbagul wudu, orang yang menyempurnakan wudu, yaitu apa? Ketika keadaan dingin atau ada bekas luka di anggota tubuhnya, dia tetap wudu sebagaimana mestinya, normal. Lalu dia sholat. Nah, itulah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, sebisa mungkin tetap wudu pakai air jika ada. Nah, insya Allah kalau di sini mah aman ya, ada air terus. Saya beberapa hari yang lalu Jumat 2 atau tanggal berapa itu ke Panggang, ke SMA Panggang. Hujan padahal ternyata susah air di sana. Air itu harus beli sekolah ya, di sekolah. Jadi di sini tuh air itu di eman-eman. Oh, pantesan. Karena di sana itu dikirim hanya per hari ya, per 10 minggu sekali dikirim airnya itu. Saya bayangin kalau pengen, saya itu kan cepet pipis ya. Kalau pipis gimana itu? Jadi airnya terbatas. Nah, meskipun terbatas tetap untuk wudu disediakan. Ya, saya di sana kan hari Jumat Maulid Nabi, terus tanggal 8 berarti ya, 8 hari Oktober hari Jumat. Kemudian khutbah di sana, wudu itu dengan air yang minim. Karena terbatas. Bukan pelit, memang di sana itu airnya susah. Panggang, di SMA Panggang. Di Kapanewon Panggang, terus ke selatan sedikit ada SMP Muhammadiyah Panggang, terus ke selatan itu SMA Panggang. Padahal di sana rindang, banyak pohon. Ternyata airnya nggak ada, sumur tuh nggak keluar air maksud saya. Batu-batu semua. Yang ada itu air dari kiriman, beli. Kalau tidak salah 130 sampai 150 per tangkinya, itu ada yang 3.000, ada yang 5.000 liter. Itu pakai uang bos ya, katanya gitu. Oke. Kemudian jama ya, sholat jama.
Salat jama' takdim atau jama' takhir. Salat yang qashar juga, jama' qashar di qashar mboten? Ya yang saya tanyakan jama' takdim, Jam- takhir yang qashar tapi alangkah baiknya dijelaskan lagi. Oh ya. Oke. Salat jama' itu artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Yaitu 2 salat dijadikan 1 salat. Maksudnya salat zuhur dengan salat asar atau asar dengan zuhur. Nggak boleh kreatif, aku mau asar sama maghrib, nggak bisa. Zuhur dengan asar itu yang bisa. Lalu maghrib dengan isya, subuh nggak bisa. Nah di jama' maksudnya apa? Dikumpulkan. Ketika seseorang itu melakukan perjalanan, lalu dia disunahkan, diberikan ke rukhsah, keringanan untuk sholat jama'. Boleh di awal atau di akhir. Kalau misalnya sudah waktu zuhur, sudah jam setengah 12, kan sekarang setengah 12 kurang 3 ya. Setengah 12, wah saya kalau misalkan di perjalanan sampai tempat tujuan itu jam asar 12, mungkin jam 5 atau setengah 6. Maka apa? Jama'. Disunahkan di jama'. Lah nanti aja saya turun di jalan, nanti mampir ke masjid, ya silahkan. Tetapi kalau mau dapat sunnahnya, maka apa? Di jama'. Di jama' itu menjama' sholat itu malah sunnah. Sedangkan di perjalanan jangan berhenti mampir ke masjid, itu tidak malah. Yang disunahkan adalah sholat jamaknya. Lah kan saya bawa mobil sendiri, kendaraan sendiri, saya bisa mampir ke masjid, silahkan. Tetapi ketika kita misalnya ke Pemalang, pakai nyarter mobil, misalnya mobil sendiri, zuhur di sini bisa, asal nanti ajalah pas di misalnya Temanggung apa di Parakan, ya silahkan. Tetapi ada sunnah yang kita tidak dapat, yaitu apa? Sholat jama'. Sholat jama' itu sunnah. Sunnah jama', mau jama' takdim, mau diawalkan atau diakhirkan, diberi kanan bagi kita. Kalau misalnya mau saya emang ya enggak, pokoknya saya tetap mau sholat, nanti mampir di masjid pinggir jalan, pas waktunya sholat asar ya mampir, silahkan. Tetapi ada satu amalan sunnah yang kita tidak raih, yaitu apa? Sholat jama'. Ya, tentang sholat jama'. Jaraknya Pak, kira-kira berapa kilometer? Ya, dulu tidak ada istilah kilometer ya, karena kilometer itu hitungan sekarang. Ada yang menyebutnya 81 kalau dikonversikan ke sekarang itu 81 kilometer jarak. Tetapi sekarang jarak itu tidak bisa jadi patokan untuk menentukan sholat jamaah atau tidak. Dari sini ke Surabaya jauh banget, tapi bisa tempuh 1 jam. Dari sini ke Kebumen paling berapa? 80 kilo atau kurang 100 kilo, mungkin 3 jaman. Lalu apakah mana yang harus dijama'? Yang mana yang harus dijama'? Nah, berarti jarak itu meskipun jauh banget tidak mesti, ataupun waktunya yang lama banget tidak. Maka yang kalau dulu menggunakan istilah kalau dikonversikan sekitar 81 kilometer. Nah, kalau pakai pesawat dari sini ke Surabaya kan lebih dari 81. Tapi waktunya bisa lebih cepat. Enggak Pak. Tadi yang dikatakan jamak sama qashar bedanya Pak? Baik. Nah, sekarang saya ulangi lagi dulu ya, jamak ya. Jamak itu mengumpulkan. Ketika sholat jamak takdim atau jamak takhir, jamak takdim itu sholat zuhurnya, sholat asarnya dilakukan pada waktu zuhur. Kalau jamak takdim, sholat zuhurnya dilakukan pada waktu asar. 4 rakaat. Nah, itu kan normanya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lalu ada tambahan sunnahnya yaitu qashar. Qashar itu artinya singkat, diringkas. Bukan berarti gerakannya sampai begitu ruku assalamualaikum, tidak. Tapi tetap sampai salam, hanya jumlah rakaatnya bukan lagi 4, tapi 2. Itu yang dimaksud dengan qashar. Dikurangi atau diringkas, sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Jadi itu pelaksanaannya kalau misalnya zuhur nanti setelah 2 rakaat, lalu sholat asarnya itu 2 rakaat, nanti langsung berdiri qamat lagi ya.
Ya. Sekarang teknisnya. Ini harus diupayakan niat dulu mau jamak. Jadi nggak ujuk-ujuk jamak aja enggak. Memang sudah di planning karena kita sudah bisa memperkirakan kita jamak. Diniatkan sudah ada niat jamak. Begitu waktunya zuhur, sholat zuhur. Bagaimana kalau nanti ada beberapa pendapat ya. Bagaimana kalau sholat jamaah itu apakah ikut jamaah utama atau tidak? Beberapa ulama itu menyampaikan kalau kita memang sudah niat jamaah maka tidak mengikuti jamaah utama di masjid. Sholat zuhur nih jamaah misalnya Pak Badawi imam di sini. Nah kita mau jamaah usahakan nggak ikut dengan jamaahnya Pak Badawi. Biar selesai dulu yang utama baru kita sholat jamaah. Itu ya. Jadi tidak ada yang berpendapat tidak mengikuti jamaah dengan jamaah utama di suatu masjid, di suatu tempat. Nah, yang tadi qashar itu berarti diringkas ya. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Bagaimana kalau 4 rakaat, zuhurnya kemudian asarnya 2 rakaat? Silahkan. Tapi yang disunahkan itu adalah 2-2. Jangan nanggung-nanggung ya ngambah solahnya ya. Saya kan pengen mantep, zuhurnya kan masih bisa di sini 4 rakaat, sedangkan asarnya 2 rakaat. 2-2 itu yang disunahkan, yang lebih kuat yang kita bisa lakukan. Nah, ini malah belum selesai nih. Gih, trip gak apa-apa ya. Saya kira itu nanti sama maghrib pas dilaksanakan di Nisa itu maghrib dulu apa Nisa dulu? Ada yang berpendapat Nisa dulu baru maghrib, ada yang berpendapat maghrib dulu baru Nisa. Ya, pokoknya dua-duanya dilakukan. Perkara siapa dulu itu tidak usah dipermasalahkan. Yang pasti maghribnya jangan dikurangi. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Yang baik yang mana? Dua-duanya baik. Maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, boleh. Isya dulu 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, boleh. Tetapi yang bagusnya biarkan maghrib dulu, karena maghrib dengan isya dulu maghrib. Ya, meskipun sudah waktu isya. Itu ya. Nanti kita akan bahas lanjut lagi insya Allah pas jama dan qashar. Ya ini berarti yang apa namanya, yang bacaan iftitahnya belum. Insya Allah minggu depan tambahan lagi. Besok kan insya Allah tafsir bacaan iftitah disambung dengan yang ini ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oh iya sudah. Sudah kalau gitu kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.